Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati, yang saya muliakan guru kita selaku sahibul bait Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustadz Ghazali bin Bapak Hafid beserta keluarga besarnya, guru-guru kita selaku pimpinan Majlis Dakwah Adni di masing-masing wilayah, baik dari Sukabumi maupun dari Depok. Dan alhamdulillah pada malam ini juga kita ditakdirkan oleh Allah untuk menghadiri majlis yang penuh barakah. Saudara-saudara, majlis yang berkah itu bukan majlis yang banyak yang hadir. Majlis yang berkah itu bukan yang umbul-umbulnya di mana-mana. Majlis yang berkah itu bukan panggungnya gede, speakernya keras, hadronya banyak, bukan. Tapi majlis yang berkah, sepulangnya kita dari majlis, jamaahnya ada perubahan menjadi baik. Yang tadinya sholat subuhnya siang, sekarang sholat subuhnya tepat waktu. Berarti itu majlis berkah, majlis manfaat. Jangan memandang majlis itu kalau panggungnya gede, yang hadir ribuan. Kalau cuman itu lenong lebih banyak, orkes dangdut juga lebih banyak. Maka oleh karena itu saya berharap majlis Al-Adni biar tidak sebesar majlis-majlis yang lain, sekaligus merupakan pesantren jalan yang dapat mendidik anak-anak kita agar anak kita tetap cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab dengan cinta kepada Nabi Muhammad, mau tidak mau anak kita akan berubah sikapnya menjadi baik. Saudara-saudara hadirin, berbicara Maulid Nabi, Maulid Nabi ini merupakan satu acara sekaligus tempat untuk bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena di tempat ini ada supernya nikmat. Ada nikmat yang terbesar. Apa itu? Yaitu adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau kita mengaku cinta kepada Nabi padahal bohong-bohongan. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah padahal tidak sepenuh hati kita cinta, tapi Nabi Muhammad cintanya kepada kita luar biasa. 15 abad yang lalu, 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu, Nabi Muhammad sudah mendoakan kita tiap malam di waktu tahajud. Sampai kalau Nabi bangun dari sujud, sejadahnya basah dengan air mata. Lama kelamaan Allah utus malaikat Jibril alaihissalam untuk menanyakan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Padahal Allah tahu apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Sengaja Allah turunkan dan Allah utus malaikat Jibril untuk datang mendampingi Nabi Muhammad sekaligus bertanya, dan pertanyaan itu nanti diumumkan oleh malaikat Jibril. Apa yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam? Ya Muhammad, engkau itu kekasih Allah. Apa yang kamu minta nggak bakalan ditolak oleh Allah. Seandainya kamu minta semua gunung jadi emas, gunung semua jadi berlian, seandainya engkau meminta kekayaan yang luar biasa, diberi oleh Allah. Apa jawab Nabi Muhammad? Saya nggak pernah minta apa-apa. Saya nggak minta masuk surga. Saya nggak minta dapat upah dari Allah. Saya cuma minta satu. Allahumma firli ummati. Ya Allah, ampuni seluruh umatku ya Allah. Jangan kau berikan kesempitan kepada umatku untuk bertobat. Berikan umatku keluasan dan kebebasan untuk bertobat. Apa yang diminta oleh Nabi Muhammad dijawab oleh Allah Ta'ala. Kita bertobat kepada Allah, diberi kebebasan sampai batas roh ada di tenggorokan kita. Kalau roh masih ada di perut, Allah terima tobat kita. Kalau masih ada di dada, Allah terima tobat kita.
Tapi kalau sudah di tenggorokan, Allah tidak bakal menerima tobat kita. Lihat umat-umat yang lain. Umat Nabi Musa cuman gara-gara mancing di hari Sabtu jadi monyet. Lihat umat Muhammad, masih banyak yang gak sholat Jumat. Jumat mancing gak jadi monyet. Umat yang lain berzina di malam hari, besok negerinya rata jadi tanah. Lihat umat Muhammad, pelacur masih banyak, pemabok masih banyak, orang yang berjudi masih banyak, anak durhaka masih banyak. Tapi tetap oleh Allah Ta'ala diberi kesempatan. Sampai kapan kita mau tobat kepada Allah? Ini karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Saudara-saudara, seandainya kalau nggak ada Nabi Muhammad, kita ini manusia tidak tahu apa tujuan hidup. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Tujuan kita diciptakan oleh Allah cuma satu. Na'budu wa nasta'inu ilallah. Beribadah kepada Allah, bergantung diri dan memohon pertolongan kepada Allah sepenuhnya. Kalau kita nggak ada Nabi Muhammad nggak tahu. Ayat ini turun karena ada Nabi Muhammad. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kalau begitu saya nggak boleh kerja, boleh. Kalau begitu saya nggak boleh senang-senang, boleh. Senang-senang boleh, bekerja boleh. Tapi ingat, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau sudah kembali, apa yang kita bawa? Apa bekal yang akan kita bawa menghadap Allah? Perjalanan menuju Allah ini luas. Perjalanan menuju Allah lebih lama daripada dunia. Kalau di dunia ada jam, ada hari, ada tanggal, ada tahun. Kalau di akhirat nggak usah nanya jam. 1 hari 1000 tahun para hadirin. Kalau 1000 tahun dalam keadaan kesenangan, dalam keadaan diampuni, dalam keadaan diberikan rahmat, enak. Bagaimana kalau 1 hari kita dijemur di padang mahsyar yang mana matahari sudah nempel dengan kulit kepala? 1 hari saja, 1000 tahun. Apa kita bisa tahan? Maka oleh karena itulah bersyukur kepada Allah. Dengan adanya Nabi Muhammad kita tahu diri bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah juga mengingatkan kepada kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang sesuatu yang meyakinkan. Apa itu yang meyakinkan? Al-maut, mati. Saya percaya beb, mati beb. Di depan saya ada kuburan kok. Tiap seminggu sekali ada yang dikubur. Bahkan saya sering ikut mandiin. Betul. Kita tiap hari menyaksikan orang meninggal. Tiap hari melayat orang meninggal. Tiap hari ikut mandiin orang meninggal. Tapi kita belum berpikir bagaimana kehidupan setelah mati. Orang kalau sudah meninggal dunia itu jangan dianggap tidur. Kalau orang-orang kafir beranggapan mati itu tidur. Nanti kalau melek langsung masuk surga. Makanya ada kelompok-kelompok orang kafir kalau mati nggak mau dikubur, ya, kepengen langsung ke surga, yaitu dibakar. Makanya saya tanya, kalau antum meninggal dunia mau ditanya dulu, mau langsung masuk surga? Diem. Kalau meninggal dunia mau diproses dulu atau masuk surga? Langsung masuk surga, nggak usah dikubur, dibakar, langsung naik. Nah ini yang terjadi kepada orang-orang kafir karena mereka nggak paham. Padahal proses kematian ini luar biasa. Dari mulai dicabut nyawa, sakitnya luar biasa. Ya, mungkin sudah sering saya sampaikan di tempat ini betapa sakitnya orang dicabut nyawa. Jangan model kita, jangan model wali, jangan model saya. Nabi Muhammad, Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin semua nabi dan rasul, makhluk Allah yang paling disayang oleh Allah. Ketika dicabut ruhnya nggak kuat, sampai di dengkul atau di lutut Nabi berkata kepada malaikat Israel, ya Israel kalau bisa berhenti sebentar, saya nggak kuat merasakan sakit dan perihnya dicabut nyawa. Apa kata malaikat Jibril sebelah kanan Nabi Muhammad? Ya Habibar Rahman, hai kekasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling pelan. Ini yang paling halus, yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluk lain, sekalipun nabi dan rasul yang lain, khusus untukmu. Kaget Nabi, kalau yang paling pelan saya nggak kuat.
Yang paling halus saya nggak kuat. Wa kaifa bi ummati. Bagaimana ya Allah dengan umatku nanti ya Allah. Yang dosanya banyak, amalnya kurang. Kadang-kadang meninggal belum tobat. Meninggal punya masalah dengan orang tua. Meninggalkan hutang. Meninggal dunia, meninggalkan anak yang durhaka. Anak yang belum bisa baca Quran. Anak yang belum bisa sholat. Pasti umatku akan kesakitan ya Allah. Baik ya Allah, sakit kayak apa saya tanggung ya Allah. Yang penting satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa. Biar saya yang nanggung. Masa kita nggak syukur dengan lahirnya Nabi Muhammad? Masa sih setahun sekali pelit banget ngeluarin duit buat Nabi Muhammad? Masa sih setahun sekali kita tidak membuang waktu untuk memperingati lahirnya Nabi Muhammad? Meninggalkan pekerjaan hanya 1 hari untuk manusia yang mulia, untuk manusia yang sayang kepada kita. Keterlaluan saudara-saudara. Maka oleh karena itu saudara-saudara, kembali kepada apa yang direncanakan oleh Nabi. Kita ini diinginkan oleh Nabi Muhammad menjadi hamba Allah yang mau ibadah kepada Allah. Saya ingat ucapan Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Ada beberapa manusia yang sudah tidak suka lagi dengan ibadah. Ini kalau ada yang gak doyan ibadah, malas ibadah, lebih senang dengan senang-senang, dengan hiburan, dengan jalan-jalan. Dia lupa umurnya tiap hari dikurangi oleh Allah. Kata Habib Abdullah Haddad, ini orang kena penyakit. Penyakit yang pertama al-jahl, bodoh. Saking bodohnya dia nggak tahu keutamaan sholat. Saking bodohnya dia nggak tahu keutamaan sholawat. Saking bodohnya dia nggak tahu keutamaan tahajud. Sehingga membuat dirinya tidak nafsu untuk sholat, untuk tahajud, untuk sholawat, untuk baca Quran, untuk mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena bodoh. Yang kedua, watulul amal. Banyak angan-angan, kapan saya kaya, kapan saya kaya, bagaimana masa depan saya. Bu, Pak, yang namanya masa depan itu bukan di dunia. Masa depan kita tuh di akhirat. Kalau di dunia silakan Bapak Ibu mau kaya, tapi tahu nggak umurnya sampai kapan? Tahu nggak? Kita dikasih kekayaan malam ini, tahu-tahu punya duit masing-masing 20 miliar. 3 hari mati kita. Duitnya belum diapa-apain, duitnya belum dibelanjain. Malaikat utusan Allah sudah datang menjemput kita. Mau kemana itu duit kita? Silakan kita panjang angan-angan, tapi ingat angan-angan yang paling bagus, bagaimana saya selamat dunia dan akhirat, termasuk anak dan keturunan saya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wadha'ful iman. Orang yang imannya lemah, hati-hati. Iman itu jangan dianggap seperti batu, ya. Sekali punya iman bakal terus ada, kuat, utuh. Tidak. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Di saat kita duduk seperti ini, ingat mati, ya, ingat dosa, ingat kesalahan, ingat kekurangan amal. Nanti kalau udah pulang, udah lihat HP, ketemu teman, ketawa-ketawa, hilang semuanya. Berarti iman kita sedang menurun. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan orang sudah tidak lagi mau ibadah kepada Allah, malas ibadah kepada Allah, wa aklul haram wa syubhat. Orang yang kemasukan barang haram atau barang syubhat. Saudara-saudara hadirin, hati-hati jangan main-main dengan barang haram, ya. Hati-hati. Orang kalau sudah kemasukan barang haram, bisa taufik hidayahnya diangkat oleh Allah. Saudara kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i di antara 4 imam yang paling unggul. Beliau itu kalau baca kitab, nih yang kanan dibaca, yang kiri dilirik apal. Satu waktu Imam Syafi'i sedang menghafal 1-2 hadis yang sangat penting. Subhanallah 2 hari nggak apal-apal. Kaget dan takut Imam Syafi'i. Ada apa ini? Kok sampai saya nggak hafal? Menghafal hadis yang kecil, yang pendek dalam waktu 1-2 hari. Kebetulan guru beliau masih hidup, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Waqi' rahimahumullah, seorang wali min auliyaillah. Dia datang besoknya kepada Syekh Waqi', guru,
saya mau tanya. Saya ini biasanya kalau baca kitab yang kanan dibaca, yang kiri dilirik apal. Ini kok ada 1-2 hadis 2 hari nggak apal-apal. Apa kata Syekh Waki gurunya? Syafi'i, kamu kemarin kemana? Saya diundang, kalau bahasa kita saya diundang selamatan atau tahlilan. Terus saya dapat berkat. Terus saya makan. Kamu tahu waktu kau makan ada 1 butir yang haram. 1 butir. Gimana kalau senampan haram semua? Bisa jadi super goblok kita. Betul nggak? Bisa tertutup akal pikiran kita. Hati-hati. Orang baik kayak apa kalau tidak terasa diberikan yang haram akan berubah. Kenapa Pak? Karena Nabi sudah pesan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebelum meninggal. Ya Ali, man akalal haram mata qalbuhu wa dha'ufa yaqinuhu wa qillat ibadatuhu. Orang yang makan haram hatinya ditutup, mati. Nah kalau zaman sekarang Pak, banyak orang pinter berdalil, ya, ngedebat ini ngedebat itu, dikasih jawabannya, dikasih dalilnya, tetap ngeyel. Itu orang banyakan ngelebok duit haram. Yakin? Kenapa? Al-haq yang benar tidak akan masuk ke dalam kalbu seseorang, ke dalam pikiran seseorang kalau orang itu kemasukan barang haram. Naudzubillah. Ibu-ibu punya anak diomelin, dinasehatin, gitu aja. Ibu jangan buru-buru menyalahkan anak, periksa perut anak kita. Barangkali ada barang haram yang masuk. Sebab zaman sekarang nih Pak, di Indonesia ini nggak jelas yang mana yang halal, mana yang haram. Ya, makan apa saja kita makan, kita nggak tahu. Ada makanan di dalamnya dimasukin lemak babi. Ada makanan dimasukin sesuatu yang memabukkan. Ada makanan yang dimasukin dari hasil mencuri atau mengambil hak orang. Ini hati-hati saudara. Istri kita baik, nurut, berubah, mulai ganjen. Tapi bukan istri di sini ya. Ini cuma ngingetin doang. Istri bapak baik, nurut, ngaji kemana-mana. Lama-kelamaan berubah. Mulai ganjen. Diajak ngomong sama suami udah gak nafsu. Nafsunya ngomong sama tetangga. Nafsunya ngelirik laki orang. Ada gak di sini? Gak ada ya? Alhamdulillah kalau gak ada. Kalau ada naudzubillah. Apa penyebabnya? Penyebabnya mungkin suaminya mencari nafkah dengan cara yang haram. Sebab zaman sekarang nih Pak, orang pengen kaya itu bukan dari hasil usaha yang benar-benar. Bukan dari hasil usaha dan tahajud doa, enggak. Kadang-kadang gengsi, saya sekian tahun kok enggak kaya-kaya, baru diangkat jadi pejabat pinggiran, udah pengen cepet kaya. Apapun dilakukan, mencuri, korupsi, ngambil duit kantor, duit negara. Itu yang dikatakan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Nabi udah ngomong, saya zamanun ala ummati la ghina illa bil ghusbi wal bukhul. Tidak akan jadi kaya di akhir zaman. Orang akan menjadi kaya karena mencuri, dan setelah dia mencuri dia akan bakhil. Makanya kalau kita nih para guru-guru Al-Adni kebetulan bangun pesantren, ngadain maulid, kemudian ketemu orang kaya, minta sumbangsi, minta bantuan, tetapi mereka tidak memberi padahal dia ada, jangan marah. Ya, Allah sayang kepada Jamal Adni. Allah sayang kepada guru-guru Adni. Mungkin si orang kaya itu duitnya haram Pak. Jangan sampai pesantren kita ada kemasukan barang haram. Jangan sampai majelis kita ada kemasukan barang haram. Biar jelek pesantren kita, kalau dalamnya halal dapat melahirkan santri-santri yang nanti menjadi warasatul anbiya. Betul nggak? Pesantren nggak usah gede-gede Pak. 40 orang cukup paling banyak. Dulu saya pesantren di Jawa Timur. Belum pernah saya pesantren di Jawa Timur. Lebih dari 40 nggak ada. 40. Pesantrennya kecil. Ya. Tidur kita pakai apa tuh namanya? Bukan tikar apa kayak kasur tipis. Mana banyak tingginya apa tuh tinggi itu. Bangsat ya. Yok batal semua. Jam 3 malam sudah harus di tempat sholat. Dengan gamis, jangan wudhu, mustaqbilal kiblah. Bayangkan saudara, jam 3 malam kita bangun, kita sholat sampai subuh.
Subuh kita habis sholat subuh baca wirdul latif. Kemudian baca tafsir Quran sampai jam 7. Jam 7 kita diberi kesempatan untuk sarapan. Selesai sarapan belajar lagi sampai menjelang lohor. Benar-benar kita digembleng. Alhamdulillah hasilnya sekarang. Maka oleh karena itu saya nggak boto. Kalau ada Jamal Adli bangun pesantren yang gede, terus nyari duitnya serampangan kemana, tidak. Ya, ada yang ngasih, alhamdulillah. Makanya saya kasih bacaan satu-satu ini. Ya, guru-guru saya kasih bacaan. Mudah-mudahan nanti bacaan yang diamalkan lewat ratib dan sholawat terkabul insya Allah. Saudara-saudara hadirin, yang kedua, orang yang suka makan barang haram, ya, imannya lemah. Makanya kalau zaman sekarang banyak orang gampang ikut aliran sesat, ya, ikut aliran yang salah. Jangan disalahin, dia makannya haram, betul gak? Itu di Bogor banyak tuh. Bogor Blasono, ini masuk Bogor gak? Enggak ya. Ada santri 6 tahun di pondok pesantren, pulang ke kampungnya pengen ngamalin ilmunya, sama yang tua gak dikasih waktu. Apa-apa yang tua punten-punten nukolotnya, apa-apa dikuasai sama yang tua. Sampai itu santri setengah putus asa, ya Allah 6-7 tahun saya di pesantren, kepengen saya ngembangin ilmu di kampung. Khotib Jumat dikuasain sama yang tua, imam Jumat dikuasain sama yang tua, sholat raweh dikuasain sama yang tua, tahlil dikuasain sama yang tua, sampai berkat yang tua duluan yang ngambil. Subhanallah, datang misionaris aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dipanggil, Ustadz mau kerja nggak sama saya? Kerja apa? Ustadz ngajar isi pengajian di majelis saya. Ustadz saya gaji 1 bulan 10 juta. Saya kasih motor. Ya, nanti kalau udah beberapa bulan saya naikin dana Ustadz atau gaji Ustadz. Dia mikir daripada jadi ahlu sunnah bokeun wal fakirun, ya mendingan saya ngikut aliran dia. Ikut. Begitu sampai di majelisnya dibukain kitabnya bukan ahlu sunnah wal jamaah lagi. Hati-hati saudara-saudara. Jangan pun Kristen, jangan pun Yahudi, aliran di luar ahlus sunnah duitnya banyak. Yang bokeh ini ahlus sunnah. Syiah duitnya banyak, Wahabi duitnya banyak, ya, liberal duitnya banyak, komunis duitnya banyak. Pokoknya yang ngaco-ngaco tuh duitnya banyak. Kita bokeh pak. Kita mau ngadain maulid setengah mati ngumpulin duit. Mau bangun pesantren udah 6 kali saya kemari belum naik-naik ini batunya. Apa sebab? Kita nggak punya. Sudah nggak punya nggak bersatu. Sudah nggak bersatu gampang kemasukan omongan-omongan di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hati-hati. Makanya alhamdulillah ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ghazali. Tiap tahun mengadakan maulid lewat Majlis Dakwah Adil di tempat ini. Apa tujuannya? Supaya kampung ini selamat dan aman. Jangan sampai bapak meninggal dunia meninggalkan anak anti tahlil. Jangan sampai bapak meninggal dunia meninggalkan anak anti maulid. Siapa yang ngedoain kalau bukan anak yang soleh dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tetangga doain kita paling 7 hari. Betul gak? Beres berkat keluar gak ada fatihah-fatihah lagi. Tapi kalau ibu bapak punya anak yang cinta Rasul, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ditambah soleh, seneng ibadah, pertama kita meninggal dunia, baru ditutupin pakai kain. Tidak ada orang yang mengirimkan pahala kecuali anak. Anak ke kamar mandi buka keran, baru nawa itu, baru mau niat toharatul sholat, udah dapat pahala ibu bapaknya. Anaknya baru baca Yasin, belum dibaca baru dibuka sampai pahalanya. Anaknya baru mau sholat, baru takbiratul ihram Allahu Akbar sampai pahalanya. Kenapa kok setiap anak ibadah berbuat baik kok pahalanya ke orang tua? Karena orang tua yang menyebabkan antum menjadi anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan dengan berkah maulid, dengan berkah berkumpulnya kita di tempat ini, insya Allah ada perubahan buat diri kita. Dan saya pesan kepada antum, kalau datang ke Majlis Dakwah Adni, tolong 1 orang bawa 5 orang. Ibu datang jangan sendiri, Neng datang jangan sendiri, bawa 5 orang.
Ya, kenapa saya anjurkan begitu? Kalau kita bawa diri sendiri, pahalanya cuma satu, kita doang. Tapi kalau bawa 5 orang, kalau 5 orang baca ratib, kita dapat ratib 5. Kalau 5 orang baca sholawat, kita dapat sholawat 5. Dan apa yang dilakukan oleh 5 orang tersebut, kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.